Shalom, puji nama Tuhan, kita ibadah online saat ini biarlah menjadi kekuatan kita, keadaan tidak semakin baik, biarlah hati kita selalu ada dalam kehidupan kita, biarlah Tuhan, hatimu ada bagi kami Tuhan, ajari kami Tuhan untuk mengerti dan menghitung hari-hari yang Kau pikir, yang telah Kau berikan buat kami. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini kami bisa beribadah walaupun lewat online. Biarlah ibadah ini memberikan kekuatan buat kami. Engkau selalu ada Tuhan bagi kami Tuhan. Haleluya. Amin. Semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya, tidak dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Haleluya Tuhan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihi-Mu. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan
indah, lebih berharga. Kau jadikan hidup ini indah, lebih berharga. Kau jadikan hidup ini lebih indah, lebih berharga. Haleluya. Engkau jadikan hidupku berharga. Haleluya. Engkau baik, Engkau baik, Engkau maha besar, maha mulia, maha segalanya. Haleluya. Haleluya Yesus. Engkau selalu ada dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami mau memuji-Mu sebab kebesaran-Mu mengatasi segalanya Tuhan. Engkaulah Raja segala Raja. Layak kami tinggikan dan kami muliakan. Engkau Allah yang besar, Allah yang berkuasa atas langit dan bumi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhanku maha besar. Haleluya. Kita pujikan nama Tuhan. Katakan Tuhanku maha besar. Haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Tinggikan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia berkuasa luar biasa, perkasa mulia. Yesus Raja di atas segala nama. Haleluya. Haleluya. Engkaulah Tuhanku yang maha kuasa. Kau tak tergoyahkan, Kau luar biasa. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Yang luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas
sangat luar biasa, tak tergoyahkan. Haleluya. Engkau memberkati kami Tuhan dengan firman-Mu saat ini. Saat keadaan di sekeliling kami mengecewakan, Engkau selalu menghibur kami Tuhan. Haleluya. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencari-Mu, doa mengubah segala sesuatu. Saat keadaan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandang-Mu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasa-Nya, dan bila doa lahir dari iman, berkuasa menyelamatkan. Haleluya. Letakkan air di tangan-Mu, mengalir kemanapun Kau mau. Didoakan dengan yakin besar masanya. Dia doa yang lahir dari iman, berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tangan-Mu, mengalir kemanapun Kau mau. Tiada yang mustahil di mata-Mu, doa mengubah segala sesuatu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa mengubah segala sesuatu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa yang di surga, kami bersyukur kalau hari ini kami bisa datang di dalam kepada hadirat-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan urapi kami yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan urapi setiap jemaat-Mu yang menerima akan kebenaran firman-Mu ini. Dan kami percaya
Engkau senantiasa memberikan hikmat kepada kami untuk kami dapat menangkap firman yang kami dengar. Terima kasih Bapak, terpujilah namamu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bisa berdoa dengan bisa mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian. Hari ini kita akan sama-sama membaca di dalam Efesus 4, ayat yang ke-17, sampai dengan ayat yang ke-24. Efesus 4 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-24. Di situ dengan satu perikop manusia baru. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka, perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. 23, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. 24, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan menjelaskan bahwa hidup kita harus berbeda dengan dunia. Untuk hidup sebagai manusia baru, kita perlu memiliki cara pandang yang berbeda. Kita perlu mempraktekkan cara hidup yang berbeda. Ayat-ayat yang sudah kita baca menerangkan tentang gaya hidup manusia baru. Sebelum mengenal Yesus, manusia lama, dan sesudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, manusia baru. Ada dua bagian dalam hidup kita yang terus-menerus harus diperbarui. Dua bagian ini antara manusia lama dengan manusia baru. Manusia lama yaitu manusia yang hidup di dalam kedagingan dan tunduk kepada hukum dosa. Manusia baru yaitu manusia roh yang hati dan pikirannya terus-menerus diperbaharui, yang taat melakukan kehendak Allah. Pada waktu kita percaya kepada Yesus dan mengenal firman-Nya sebagai kebenaran, maka manusia roh kita akan hidup sehingga terjadi pertentangan dalam diri kita. Karena selama kita masih mengenakan manusia lama, kedagingan, maka kedagingan, keinginan daging dan keinginan roh itu berlawanan atau bertentangan. Kita harus menanggalkan manusia lama. Itulah dosa yang menemui kebinasaan oleh nafsu yang menyesatkan. Karena manusia lama akan selalu menghambat pertumbuhan manusia baru kita. Dalam Kolose 3 ayat 10 sampai ayat ke-5 sampai dengan ke-10. Kolose 3 ayat 5 sampai dengan 10. Demikian bunyinya. Matikan dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Buanglah kemarahan, geram,
kejahatan, fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama, serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru, yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Markus 7 ayat yang ke-21 sampai 23 juga dikatakan, sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Apa yang saya baca tadi, kebanyakan ada di dalam kehidupan manusia. Hal-hal yang jelek ini ada di dalam kehidupan manusia lama, kedagingan. Seseorang yang sudah masuk kepada manusia baru, mereka akan membuang, meninggalkan, mematikan hal-hal kejahatan tersebut. Peperangan ini yang kita hadapi setiap hari, bahkan sepanjang hidup saudara dan saya. Seringkali kita mau melakukan keinginan roh, maka ada manusia lama yang menahan kita sehingga kita tidak bisa maju dan bertumbuh. Kita tidak bisa maju menuju kepada manusia baru. Karena ada hambatan-hambatan dari manusia lama, kedagingan kita. Mengapa manusia lama itu rusak? Dalam Kejadian 3, iblis telah menipu manusia. Maka seluruh manusia telah jatuh dalam dosa. Itulah sebabnya manusia lama kita rusak dan hanya mengikuti keinginan daging, pemberontakan, dan keinginan untuk menentang firman Tuhan. Tuhan ingin kita memiliki manusia baru yang terus-menerus diperbarui. Itu sebabnya manusia lama harus dibuang, dimatikan dan disalibkan. Kalau manusia lama hanya dibuang, nanti akan tumbuh kembali. Tetapi kalau manusia lama dibuang, dimatikan, disalibkan, dia tidak akan tumbuh lagi. Karena selama manusia lama kita tidak disalibkan, selama manusia lama kita tidak dimatikan, maka kita akan mengalami pertentangan antara manusia lama dan manusia baru. Apa yang Rasul Paulus dan kita alami, itu pun juga dihadapi oleh Tuhan Yesus. Dikatakan sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Kalau kita dicobai, kita berbuat dosa. Tetapi Tuhan dicobai, dia tidak berbuat dosa. Itulah sebabnya kita mengalami kemenangan di dalam Kristus. Karena Kristus tidak pernah tunduk kepada dosa. Dan iblis, dia telah menentang kepada Tuhan. Dan dalam setiap pencobaan dan kemenangannya telah diberikan kepada kita. Jadi kita sudah mengalami kemenangan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Karena Tuhan telah menang atas dosa. Bagaimana caranya kita mengalami kemenangan Kristus? Supaya saudara tahu bagaimana caranya untuk kita mengalami kemenangan Kristus. Yang pertama,
menerima dengan iman karya Kristus di atas kayu salib di Golgota dengan sempurna di dalam hidup kita. Kalau kita melihat di dalam Filipi 3 ayat yang ke-10. Filipi 3 ayat yang ke-10 dan 11. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematian, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus menerima dengan iman karya Kristus di atas kayu salib di Golgota dengan sempurna di dalam hidup kita. Itu yang pertama. Untuk kita bisa mengalami kemenangan dari Kristus. Yang kedua, mau membuang dan mematikan manusia lama kita. Kalau kita boleh membaca di dalam Kolose 3, Kolose 3 ayat yang ke-5 dan ke-8. Ini juga tentang manusia baru. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. 8. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Ini yang kedua. Mau membuang dan mematikan manusia lama kita. Membuang berarti barang yang kotor, sampah yang sudah tidak kita pakai. Mematikan seperti kita mematikan tikus, kecoa, semut, lalat. Itu semuanya adalah kotor. Namun banyak orang tidak membuangnya dan tidak mematikannya. Manusia lamanya karena bagi mereka itu adalah hobi, kesenangan, kesukaan, bahkan keinginan kedagingannya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus mau membuang dan mematikan manusia lama kita. Kalau kita ingin kita hidup dengan manusia baru. Pilihan saudara. Apakah saudara mau hidup dengan manusia lama? Ataukah saudara hidup dengan manusia baru? Kalau saudara hidup dengan manusia lama, saudara akan menuju kepada kebinasaan kekal. Tetapi kalau saudara hidup dengan manusia baru, maka saudara akan hidup bersama-sama dengan Kristus di surga. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang ketiga, lakukan kehendak Bapa. Yang ketiga, lakukan kehendak Bapa. Melakukan firman Allah setiap hari, meminta pimpinan Roh Kudus. Setiap hari kita harus melakukan firman Tuhan. Dengan kekuatan kita tidak mampu, kita tidak bisa. Tetapi dengan kita meminta Roh Kudus untuk memberikan kekuatan kepada kita, untuk setiap hari kita melakukan firman Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Matius 11 ayat yang ke-28 dan sampai 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat,
aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita belajar dari Tuhan, karena Tuhan yang lemah lembut dan rendah hati. Hanya kualitas orang yang seperti inilah yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Di sini Tuhan Yesus berkata tentang karakter dan nilai akan dirinya. Kita belajar dari Tuhan Yesus dalam hal ketaatan kepada Bapa yang di surga, supaya kita hidup sesuai dengan kehendak Bapa. Yang keempat, menyalibkan diri setiap hari. Lukas 9 ayat yang ke-23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, mengikut Yesus, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Artinya mengikut Yesus. Sekali lagi saya bacakan. Yang keempat, menyalibkan diri setiap hari. Lukas 9 ayat 23 berkata demikian. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku atau mengikut Yesus, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku, mengikut Kristus. Kita harus melakukan setiap hari memikul salib. Memang sulit, tapi kita minta pimpinan Roh Kudus dan ada kemauan. Tidak ada cara lain untuk menang dari manusia lama kita. Kalau kita ingin menjadi manusia baru, berarti kita harus menyalibkan diri setiap hari. Menyalibkan diri bukan artinya diri kita disalib, bukan. Menyalibkan diri berarti kita harus masuk di dalam penderitaan sama seperti Kristus. Banyak orang Kristen yang menganggap kalau menjadi Kristen itu bisa kaya, bisa enak, bisa senang. Tetapi saudara lihat, Yesus menderita. Dia harus mati tersalib bagi saudara dan saya, supaya saudara boleh menerima kehidupan yang kekal. Yesus selama hidup di dunia ini, dia tidak pernah merasakan kesenangan. Dia harus merasakan penderitaan. Bahkan dia mati disalib di atas Golgota. Dia harus memikul salib. Dia dicambuk. Itu penderitaan yang Tuhan alami. Oleh sebab itu kita sebagai anak-anaknya, kita sebagai anak-anak Tuhan, pengikut Kristus, kita harus menyalibkan diri setiap hari. Seperti ilustrasi memberi makan anjing hitam dan anjing putih. Kalau kita memberi makan anjing hitam terus, kita tidak memberi makan anjing putih, pada saat dia berkelahi, pasti anjing hitam yang menang dan anjing putih yang kalah. Kalau kita memberi makan anjing putih setiap hari, kita tidak memberi makan anjing hitam, maka pada saat dia berkelahi, yang menang pasti anjing putih. Anjing hitamnya kalah. Demikian juga dengan kita.
Kita ini harus memberi makan roh kita setiap hari dengan firman Tuhan. Dan kita harus mendekatkan diri, mempunyai hubungan yang intim bersama dengan Tuhan. Maka manusia baru kita semakin hidup. Kita akan membuang, kita akan mematikan, kita akan menyalibkan manusia lama kita. Sehingga kita bisa hidup dengan manusia baru. Kalau mau mengalami kemenangan dari manusia lama, belajar berjalan bersama dengan Tuhan Yesus setiap hari. Dengan berada di dalam kehendak Bapa setiap hari, manusia baru kita akan terus-menerus diperbaharui dan diperbaharui dan diperbaharui. Dan manusia lama kita akan terus-menerus dimatikan dan dimatikan dalam hidup kita. Oleh sebab itu, pada saat hari ini, biarlah firman yang saya sampaikan akan menjadi berkat bagi saudara sekalian. Biarlah saudara boleh hidup sebagai manusia baru. Sehingga manusia baru saudara boleh setiap hari diperbaharui, dan diperbaharui. Amin. Saya percaya firman ini akan menjadi berkat bagi saudara dan saya. Kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Saudara bisa ambil roti atau anggur perjamuan. Terlebih dahulu, saya tunggu. Saudara bisa ambil roti dan anggur perjamuan. Kalau saudara tidak punya roti perjamuan, saudara bisa pakai crackers. Kalau saudara tidak punya anggur, saudara bisa pakai sirup yang berwarna merah. Kalau sudah, saya mohon saudara bangkit berdiri. Kita menghormati akan kematian Kristus. Kita akan tenangkan sejenak. Mungkin di antara saudara ada yang sakit hati, marah, dendam dengan seseorang. Hendaknya sebelum saudara masuk dalam perjamuan kudus, saudara bereskan dulu dengan Tuhan, pribadi lepas pribadi. Supaya pada saat saudara makan dan minum akan tubuh dan darah Kristus, saudara boleh mengalami kemenangan. Saudara boleh mengalami mujizat daripada Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Sucikan roti dan anggurnya di tangan kami. Biar roti dan anggur ini boleh menjadi berkat bagi kami. Karena kami mempercayai ini bukan roti anggur biasa, tapi ini adalah tubuh dan darah-Mu yang telah Kau korbankan di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu bagi kami. Sebagai penebusan dosa-dosa kami. Terima kasih Bapak. Kami percaya pada saat kami makan dan minum akan tubuh dan darah-Mu. Engkau di dalam aku di dalam Engkau. Oleh bilu-bilurnya, segala sakit penyakit sudah disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saya akan bacakan firman Tuhan ini. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup yang di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia.
Angkat roti dan anggur ini tinggi-tinggi. Pada saat hari ini, kita percaya roti dan anggur ini adalah tubuh dan darah Yesus yang diberikan kepada kita semua. Yang sebentar akan kita makan dan kita minum. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setelah makan, angkat cawan ini tinggi-tinggi. Kita juga percaya cawan ini adalah darah Yesus yang diberikan pada saudara dan saya sebagai pengampunan dosa saudara dan dosa saya. Sekali lagi saya katakan, oleh bilu-bilunya segala sakit penyakit saudara sudah disembuhkan. Percaya dengan iman. Sebentar kita akan minum cawan ini. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Haleluya. Minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah yang punya kuasa yang besar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur atas kasih-Mu, atas kemurahan-Mu, atas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, hari ini Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau ada di rumah mereka masing-masing yang saat ini mendengarkan akan ibadah online ini Bapa. Biarlah Engkau juga mengurapi mereka semua dengan urapan dari tempat yang maha tinggi. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Angkat tangan saudara ke atas. Terimalah berkat dari Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa. Cinta kasih sayang dari anak yang tunggal itu Tuhan kami Yesus Kristus. Serta persekutuan dengan Roh Kudus. Mulai hari ini. Sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami sudah mengucap syukur. Yang percaya katakan, amin. Kiranya Tuhan memberkati kita. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Memperluas daerahku, yang kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku. Daripada malapetaka sehingga ketakutan tidak menimpa aku. Kiranya berlimpah-limpah dan memperluas
pada malapetaka, sehingga ketakutan tidak